Oke, jadi sangat detail sekali ya Sobat IDX NTB dijelasin sama Pengurah tentang portofolio investasi juga, portofolio khusus di saham juga. Itu teman-teman bisa catat ya di note atau di catatan HP-nya seperti itu. Nah, oke, mungkin ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan Pak ya sama Sobat EDX NTB. Bagaimana sih window dressing tersebut bisa tuh mempengaruhi harga saham gitu Pak pergerakannya seperti yang Bapak tadi jelasin di awal itu teman-teman masih bingung nih secara sederhana Pak apa sih pengaruhnya gitu window dressing akhir tahun itu tiba-tiba harga saham naik atau harga saham pada serentak naik semua gitu Pak bisa. Oke. Sebenarnya balik lagi tadi ya ke definisi window dressing tadi kan ini kan ceritanya si Big Fund yang dananya dia kan ngeluarin dana banyak banget nih sehingga mereka tuh memang geraknya cenderung berbarengan ya ketika mau mengakumulasi suatu saham tertentu dan sebagainya. Cuma kita kan nggak ngomongin bandar-bandaran, kita ngomongin historical atau siklus yang memang selalu terjadi ketika akhir tahun, namanya window dressing. Terus pengaruhnya apa terhadap harga saham? Balik lagi, kalau teman-teman koleksinya saham-saham yang small cap, saham-saham yang kategori eh, apa tidak terlalu besar market cap-nya misalnya di bawah 20 triliun, itu cenderung tidak jarang disentuh oleh big fund, pengelola reksadana dan sebagainya. Cuman bukan berarti tidak bakal cuan ya. Menurut saya beda strategi sekali lagi, beda pemilihan sahamnya, beda time frame, beda saham. Misalnya para scalping nih, para scalper, dia itu kan dia itu kan strateginya cepet nih. Kalau bisa dalam hitungan menit, hitungan jam udah jual beli terus kan gitu ya. Jadi mereka kan cenderung tertarik dengan saham-saham gorengan. Ya wajar, karena memang di sanalah mereka dapat cuan, kan gitu ya. Tapi kalau mereka pakai analisa fundamental, jadinya nggak nyambung dong. Karena mereka scalping, mereka cuma ngelihat teknikal dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin swing trading, teman-teman yang nggak ada waktu untuk mantengin terus layar laptop atau layar monitornya, maka misalnya teman-teman bekerja, ini kan nggak mungkin dong trading di depan laptop terus-menerus. Nah, misalnya swing trading. Nah, swing trading berarti kan strateginya lain lagi. Misalnya dia pakai technical, tapi idealnya untuk mencari katalis atau isu yang meningkatkan harga saham itu, biasanya kita cari news ataupun fundamentalnya oke. Jadi misalnya kan apalagi sekarang kan musim laporan keuangan kuartal 3 ya, masih ada beberapa yang belum keluar. Nah, jika biasanya kalau kinerjanya dia lebih bagus dibanding konsensus, itu harga sahamnya bakal naik. Dan saya ngelihat beberapa hari terakhir kan masih terkait dengan terkait dengan harga energi, masih terkait dengan inflasi, masih terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia kan kemarin diumumkan sudah kategori bagus kan di atas 5%. Gitu sih Mas. Jadi memang perbedaan time frame, perbedaan tujuan, maka perbedaan pilihan sahamnya. Jadi apakah fenomena window dressing ini akan menyentuh semua saham? Jawabannya biasanya saham-saham yang big cap saja yang dapat naik-naiknya. Tapi itu pun yang kategori winner ya. Kategori winner itu yang dia sepanjang tahun itu returnnya udah oke, atau performa harganya oke banget. Dia naik aja terus. Misalnya banyak lah ya, kan nggak boleh disebutin ya. Banyak banget saham big cap yang kita lihat naik-naik aja terus kan. Dan ada juga saham yang big cap yang turun-turun aja terus. Nah, jadi tinggal dicek aja yang mana kan gitu. Gitu, Mas. Oke, ya. Jadi jelas ya bagi teman-teman semuanya. Tadi dijelasin tentang pengaruhnya, kemudian juga mekanisme kenapa seperti itu gitu Pak. Nah mungkin nih Sobat EDX NTB dari awal Pak pengen tahu tuh tentang gimana cara mereka buat eh, ikut gitu di pintersaham.id, pintersaham.id Pak. Oh, Iya. ya, oke. Jadi untuk di Pintar Saham ini kan kita punya sosial media nih, Mas Ferry, ya. Mulai dari Instagram, kita juga ada TikTok kok untuk para generasi Z. Gen Z kan seneng banget sama TikTok. Terus kita juga ada YouTube. Jadi teman-teman tinggal pilih aja masuk ke sana. Kita juga ada grup Telegram. Jadi di grup Telegram itu ada insight ataupun ada news yang lebih cepat sih ya.
Jadi emang kontennya kita ada yang free, ada yang premium, tapi bukan berarti dibedain banget insight-nya, enggak ya. Intinya semuanya based on data, jadi konten kreatornya kita adalah orang-orang yang sudah tersertifikasi. Saya sendiri udah punya CFP dan WPPE, jadi ya kita ya on the right, berusaha selalu on the right track ya, jadi bukan yang pom-pomin saham sesuatu gitu. Oke, jadi Sobat IDX NTB nih tinggal jangan lupa follow dari Instagramnya pintersaham.id seperti itu ya. Nah, mungkin nih nggak kerasa Pak ya, waktu sebentar lagi untuk pertanyaan pamungkas terakhir mungkin Pak dari Sobat IDX NTB itu bagaimana prospek dari pasar modal Indonesia untuk tahun 2023 atau tahun-tahun selanjutnya gitu Pak, mungkin bisa Oke. dijelaskan. Ya. Jadi kalau menurut saya sih prospeknya masih bagus banget ya. Memang meskipun banyak yang bilang, banyak ya konten kreator di luar sana yang bilang gelap dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya masih terang kok, dan juga masih bagus, masih yang istilahnya kita mending banget dibanding yang di luar sana. Dan kita juga apa, kita tuh didukung oleh jumlah penduduk yang luar biasa kan ya, 270 juta penduduk. Bayangin itu konsumsi doang itu udah naik 5% kan gitu kan, ceritanya simplifikasinya. Jadi saya ngeliat ruang tumbuhnya masih oke banget. Jumlah investor saham saja di Indonesia baru 4 jutaan, kalangan menengahnya 54 juta. Jadi bayangin, kita itu ruang tumbuhnya bagus banget. Teman-teman yang sudah mulai dari sekarang udah bersyukur, teman-teman yang belum mulai idealnya mulailah ya. Apalagi akses dan sebagainya mudah banget kan, tinggal pakai smartphone semuanya jadi bisa kita akses. Buka rekening sekarang bisa lewat online. Jadi kebangetan kalau generasi muda zaman sekarang belum mencoba investasi saham, apapun alasannya. Karena yang sekarang namanya konten itu ada banyak terkait saham, bisa lewat IDX juga, bisa lewat Pintar Saham juga. Ya intinya pilih konten kreator yang dia itu ada kredensialnya gitu ya, ada kredensialnya, maksudnya ada sesuatu yang dia punya, certified, pengalaman. Meskipun ya saya sendiri harus akui ya, saya jarang tampil ya, saya jarang jarang kelihatan gitu ya, karena memang ya emang lebih suka menganalisa sih. Cuman eh, ya jadi jangan lihat wah karena konten kreatornya sering tampil berarti dia bagus, enggak juga menurut saya. Justru saya ngelihat banyak orang-orang yang hebat di tentang saham itu dia biasanya tidak terlalu suka tampil ya, maksudnya dia lebih suka analisa untuk dirinya sendiri gitu. Jadi kadang kalau kita mau ketemu sama dia itu susah minta ampun, tapi ketika ketemu wah insight-nya banyak banget dapat. Itu kalau dari saya nih Mas Ferry. Jadi ada yang Iya, nanya juga benar. akses premiumnya ya. Kalau untuk akses premiumnya nanti tinggal di DM aja ya. Nanti tinggal di DM aja di Instagram Pintar Saham. Yang jelas kita berusaha, tujuan awalnya kan edukasi nih. Jadi price-nya bukanlah price yang wow banget, tapi honestly kan kita masih timnya juga masih 3 orang doang nih Mas Ferry, jadi masih Iya, sangat sedikit timnya. Cuman iya. kita masih berusaha agar bisa meningkatkan edukasi masyarakat, edukasi pasar modal di Indonesia gitu. Oke, jadi tetap berkolaborasi dengan banyak pihak, tetap berjuang ya untuk edukasi pasar modal. Seperti yang Bapak Ngurah tadi katakan itu kalau zaman sekarang belum investasi itu udah wow, nggak tahu Iya, lagi itu Pak ya. Dengan akses iya. kemudahan yang sangat-sangat banyak ya Pak ya, seperti itu. Oke, Sobat EDX NTB, kita udah banyak nih ngobrol sharing-sharing dengan Pak Ngurah tentang Window Dressing 2022, kemudian juga peluang dari sektor-sektor apa aja udah disebutkan tadi. Semoga teman-teman IDX NTB dan teman-teman dari pintersaham.id bisa menyimak apa yang sudah kita diskusikan tadi. Oke Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami dari Sobat EDX NTB. Terima kasih banyak atas waktunya di tengah kesibukannya Pak. Yeah, thank you, Semoga thank you. sehat selalu Pak.